لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بأكبر الكبائر فلا يا رسول الله الشرك بالله وعقوق الوالدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Alhamdulillah ibu-ibu yang berbahagia, bahagia berbanding lurus antara wajah dengan hati. Karena banyak juga ya bibir tersenyum, hati mah jadi. Siapapun yang sedang tidak bahagia tidak boleh membawa kesedihannya ke masjid ini. Karena kita di sini hanya mau berbagi kebahagiaan. Ya sebahagia aku. Bahasanya judulnya apa? Tauhid Raya Syirik. Wah, Tauhid Raya Syirik. Ya. Apa tauhidnya? Tauhid apa? Bawa buku tulis semua. Jadi yang bawa buku tulis disebut muta'aliman. Orang yang bersungguh-sungguh mencari. Kalau yang tidak bawa buku, itu dengar. Ya. Tauhid itu sering kita dengar, ya. Di Lembang ada tauhid. Tahu itu. Jadi kalau ibu mau bisnis usaha yang cepat laku, bikin tandingannya tauhid syirik. Tauhid syirik. Kalau yang tidak bawa buku berarti dia mustami'an, hanya seorang pendengar yang baik. Ya, pendengar yang ini pakai HP dicatat, di tik untuk hal-hal yang penting dicatat. Kita bahas dulu ya. Terus sebelumnya kita dengarkan dulu satu sabda Rasulullah SAW, satu pesan yang indah bagi kita semua. Jika marortu biriyadil jannah farka'u, jika engkau mendengar, jika engkau mendapat undangan, jika engkau melewati sebuah taman surga, maka farka'u, maka hendaklah engkau singgah di dalamnya. Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, ma riyadil jannah? Apa sih taman surga itu? Itu hilaful dzikr, tempat orang-orang berkumpul berzikir, kemudian mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi majelis ilmu ini disebut apa? Sebagai taman surga. Lepas bisa bidadari semua ini. Tamannya mana? Hukum bawang pula ya. Yang tidak ada air mancur. Kalau air sering ada. Yang berikutnya, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh sebuah perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan orang itu menemukan satu jalan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling jauh utwah-utwahnya itu akan mengangkat derajat, mengampunkan dosa-dosa. Ya, yang paling jauh siapa? Banjaran ya. Dari mana itu? Dari tiga. Tapi kita punya api di Cicago. Gimana? Wah, lebih dari hanya ya, dari panjang. Jadi nikmatnya berkumpul dalam majelis. Ini bahkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan
Di antara orang-orang yang melakukan dosa besar, salah satunya adalah orang yang tidak punya kesempatan untuk ilmu. Jadi nggak mau ada kata majelis ilmu kayak sholat, kumaha dirinya, ya. Semua tuh tidak berdasarkan apa? Ilmu. Maka manusia itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, yadri wa yadri anahu yadri. Siapa? Orang yang punya ilmu dan dia sadar punya ilmu dan dengan bekal ilmu itu dia beribadah. Jadi siapa? Orang pertama. Yadri wa yadri anahu yadri. Orang yang tahu punya ilmu dan sadar punya ilmu kemudian beribadah dengan ilmunya itu. Ya, karena ibadah tanpa ilmu tidak sah. Ya. Ibadah itu dasarnya bukan bagus tapi benar. Sholat subuh 4 rakaat bagus. Halo? Ya bagus itu. Kan semakin banyak rakaat semakin banyak pahalanya. Tapi benar tidak? Tidak. Jadi urus ukurannya adalah benar. Yang kedua, yadri wala yadri anahu yadri. Orang yang berpengetahuan tapi tidak sadar dirinya itu berpengetahuan, ya kan? Maka ini termasuk orang-orang yang tertidur yang harus dibangunkan, ya, harus apa? Disemangati, ya. Buat apa tuh majelis ilmu begitu? Ibu ini sudah majelis ilmu berapa tahun? Ibu berapa majelis ilmu dari dulu sampai sekarang berapa tahun? Kan banyak ya kan? Tapi sikap ke suaminya belum berubah, sikap ke tetangga belum berubah, ya kan? Pakaiannya belum berubah, sikapnya belum berubah. Makanya tanya, what for aku? You pay ke majelis ilmu terus kalau tidak berubah. Ya minimal akhlaknya berubah, ya. Walaupun pengetahuan masih banyak lupanya, hafalan banyak bubarnya, tapi yang penting apa ada semangat lebih. Yang ketiga, la yadri wa yadri anahu yadri. Siapa? La yadri wa yadri anahu yadri. Orang yang tidak berpengetahuan dan sadar dirinya tidak berpengetahuan sehingga datang ke majelis ilmu. Nah, bagus ini. Bagaimana hilang ilmu? Makanya mencari majelis ilmu. Ya. Bukan malah sebaliknya. Menjadi orang yang keempat. Wah, ini. Orang keempat itu la yadri wa la yadri anahu la yadri. Dia tidak berpengetahuan dan tidak sadar dia tidak berpengetahuan. Ini yang disebut dalam kaidah dalam qawaid lugawi itu adalah al-bodoh kata ini. Nah, ini apa? Orang yang bodoh kata bodoh. Sudah tidak punya ilmu, senyaknya dirinya tidak punya ilmu. Pengajian tidak pernah datang. Pilih-pilih pengajian. Pilih-pilih. Sama ustaznya, gimana versinya? Kayaknya versinya. Saudara teman-teman, versi itu siapa besok ustaznya? Dari Haji Anu, itu cuma berapa? Segala menang. Itu ustaznya, itu ada singkat, sasabi namanya. Bilang-bilang kalau gitu. Akhirnya yang satu masih lagi lihat itu tadi naruh VK aja kalau usah Google kajian WA bersalah. Kemudian tadi ada yang teman saya dari Papua nanya, ada broadcast sekarang berkaitan dengan apa dilarangnya seorang muslim jidatnya hitam, karena itu tanda kemunafikan dan tanda apa? Tanda kejahilan. Wah, disebutin hadis-hadis ini. Saya tanya, Pak, itu dari semua hadis itu ada kala Rasulullah SAW? Tidak ada. Siapa yang bikinnya? Masa ada hadis tidak ada kala Rasulullah-nya? Kata ini, bisa saja. Rawahu hari Gunawan dan bisa. Kita dasarnya itu. Jadi ada cara-cara apa? Berilmu yang salah ketika yang kemak bodoh, kan tidak selalu Pak Google itu betul kan? Siapa yang nyampainya? Kalau tidak bertemu mulazamah seperti ini, ya
pembahasan yang pertama itu at-tauhid. Ya, sebelum kita mengenal apa versus diri, berarti kita satu-satu dulu. Ya. Yang pertama itu at-tauhid. Keyakinan seorang hamba Allaha wahidun, bahwa Allah itu apa? Esa, la syarikalah, dan tidak ada sekutu baginya fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Sekali lagi, yang disebut dengan tauhid apa? Keyakinan seorang hamba Allaha wahid la syarikalah fi rububiyatihi wa uluhiyatihi wa asma'ihi wa sifatihi. Itu keyakinan seorang hamba sesungguhnya Allah itu esa, tidak ada sekutu di dalam satu rububiyah, yang kedua uluhiyah, yang ketiga asma dan sifat. Pak Musim, ayat whiteboard itu biasa di whiteboard berdiri. Manawi ditaruh di sana kan dibuat tahu tadi. Kami kerja tapi nanti penyakitan. Jadi apa tadi? Keyakinan seorang hamba bahwa Allah adalah wahid. Tidak ada sekutu pada rububiyah. Apa rububiyah? Belum dibahas. Uluhiyah belum dijelaskan. Asma dan sifat. Nah, kalau kita belum buat untuk membahas ini berarti kita belum mengakidah nih. Akidah kita harus dikuatkan. Kalau kita belum sampai kepada memahami apa yang disebut dengan tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Itu penting. Ini dasar sekali bagi seorang mukmin memahaminya. Jadi sebelum kita membahas ini syirik atau bukan, kita harus tahu dulu apa yang disebut dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Karena syirik itu mengandung pada tiga perkara ini, pada perkara rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Ya. Terus saya bertauhid, kan? Apa tauhid itu? Ya. Wah, saya mah akidah saya kuat, apa itu akidah itu? Kadang-kadang juga tidak tahu. Ya, akidah itu apa? Baik. Wa manahu, katanya di sini dikatakan bahwa ketika seseorang itu mengetahui, meyakini dengan hatinya, dengan lidahnya, ya, wa annahu subhanahu wa mustahaqil ibadah wahdahu la syarikalah wa anna kulla ma'bud siwahu fa huwa batil. Nah, dia meyakini bahwa Allah yang Maha Suci, dialah zat yang paling berhak disembah, tidak ada sesembahan selainnya, dan segala sesuatu sesembahan seumpamanya maka Allah batil, maka segala sesembahan itu adalah batil, rusak, batal. Itu asal bahasa Arab, ya, batil, batal. Baik, ini penting, ya, tauhid. Kalau memang kita meyakini Allah itu esa pada rububiyah. Apa rububiyah? Nah, perlu kita bahas, ya. Rububiyah ini adalah sebuah keyakinan yang berkaitan dengan ringkasnya. Ringkasnya tauhid rububiyah itu adalah keyakinan seorang hamba tentang apa yang dilakukan oleh Allah kepada makhluknya. Nah, itu rububiyah. Sekali lagi, keyakinan seorang hamba tentang apa yang dilakukan oleh Allah kepada makhluknya, bahwa Allah itu adalah al-mudabbir, ya, Allah itu adalah al-mudabbir di hadzal kaun, ya, Allah itu adalah yang mengurus segala urusan yang ada di alam semesta ini. Allah mengurus urusan kita semua, rezeki kita. Barang siapa yang ragu-ragu terhadap apa yang Allah janjikan tentang rezekinya kepada hamba-Nya, maka dia telah merusak tauhidnya. Tauhidnya telah rusak dari sisi tauhid apa? Rububiyah. Contoh, misal
teh jalan kupat tahu. Judulna ge kupat tahu Singaparna. Ya. Ulen. Ya, ngadilan. Ya. Bikin ngiler. Cenok. Ramai yang bolehnya tuh, udah tuh judulna ge atina ulen ngadilan bikin ngiler. Ramai cenok teh. Tahun berikutnya ayah cemumun. Cemumun ya. Cemumun juga jualan kupat. Sama kupatnya juga kupat tahu Singaparna. Ya, kupat tahu Singaparna. Ya. Jual juga kupat tahu Singaparna, tahu Cibuntu anu kasohor teh. Wah. Terima kasih. Ya. Semua dimudahkan ya Dok. Di atas yang minimal depan Pak. Ternyata sebagian yang beli kue cekno, pindah ke Cemumun, ya kan? Cekno teh, ayo Cemumun, gara-gara manehna sebagai pelanggan saya pindah ke ini. Dan dia tidak meyakini bahwa rezeki Allah itu tidak tertahan oleh manusia. Maka dia telah rusak dari sisi tauhid apa? Rububiyah. Baiklah. Biasanya ditarik. Kita sudah ditarik. Masak dulu ya. Ini tauhid itu ada dua. Tauhid. Satu tauhid apa? Rububiyah. Tauhid rububiyah berarti apa yang dilakukan oleh Allah apa? Kepada makhluknya. Seperti rizki, umur, ya kan? Semuanya lah. Tidak ada daun yang jatuh, ya, tidak ada apa rambut yang memutih, kecuali semuanya apa diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teh harus bertambah ini teh. Tidak boleh ada keraguan. Ya, bahwa semuanya itu apa? Ada banjir, ada apapun itu apa? Semuanya bagian dari apa? Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya orang-orang yang ketika diuji musibah itu ada empatnya kita tadi. Siapa aja? Yang pertama? Orang yang sakit itu marah. Kalau diuji teh hirup teh bisa. Kira radio. Pembawaan teh radio. Ya kakak teman kompres ada motor. Iya. Coba tepuk di tukang bengkel teh. Nih orang tukang bengkel itu buka saudara. Itu udah kapan tahu kita berani. Kerjaan apa? Ada masalah, ada ujian. Sampai bertanya, ya Allah apa dosaku sehingga kau uji aku begini? Mau dijawab Allah, loba. Loba. Kenapa dia sampai bertanya apa salah dan dosaku? Kan? Yang diujikan adalah penyakit. Yang kedua orang yang sabar. Nah sabar itu, gini. Orang yang di ujian itu ada 4 tingkat. Nah di sini yang paling rendah, yang rendah itu apa ya? Marah. Yang kedua, sabar. Sabarnya masih tingkat yang bawah. Ibu pernah bersabar? Pernah sabar? Sekarang sedang sabar tidak? Yakin? Sampai jam 11 sabar? Jam 10.30 gitu.
sabar teh. Ibu pernah ditimpa ujian, kemudian ibunya sabar, pernah? Siapa yang orang tuanya meninggal? Sudah meninggal? Ngacung. Orang tuanya meninggal? Sudah. Tahun sabaraha? Oh, tidak tahu. Waktu ibu meninggal nangis tidak? Nangis. Nerima enggak ibu meninggal? Nerima. Ya, kalau nerima tidak nangis. Karena yang disebut dengan sabar adalah kalau orang yang sabar itu nerima enggak ujiannya? Diterima enggak oleh hatinya? Ditolak tidak? Tidak. Jadi orang yang sabar itu dia tidak suka dengan apa yang menimpa dirinya, tapi dia habasa, menjaga diri dari lidahnya dari mengatakan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jadi saya tidak suka. Ibu digetok suka? Getok. Ini apa sih? Mau getok aku? Begitu tidak kan? Cuman ketika digetok, misalkan ibu diomongin, kamu udah ngomongin kamu kayak monyet. Sabar, tidak membalas. Nah, kalau kita membalas berarti kita melakukan sesuatu yang tidak disuka oleh Allah. Karena melakukan pembalasan mungkin dengan kata-kata yang lebih buruk gitu kan. Nah, orang yang sabar itu adalah orang yang menahan diri dari apa yang menimpanya yang dia tidak suka atasnya. Ya. Ya. Itu sabar. Ayo kan nangis. Berarti tidak menerima. Kalau yang menerima mah meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, engkau lahirkan ayahku, kemudian kau ambil lagi, sesungguhnya inilah aku. Ya, yang biasa. Tapi karena kita tidak menerima, tapi kita sabar, menahan diri dari apa? Tidak niyaha. Apa niyaha? Salah satu bab ini nih. Niyaha itu termasuk salah satu perbuatan yang dosa besar. Niyaha itu apa? Meratap. Salah satu cara meratap adalah ketika kita menangis dengan tasbih, disuarakan. Misalkan nangis, orang tua kita meninggal, suami kita meninggal, anak kita meninggal, saudara kita meninggal, nangis boleh. Boleh. Yang tidak boleh teh? Sampai ketojeran. Waduh. Kenapa kau meninggal? Cuma baru dah kamu ada kan? Tauhid. Ini biasa weh. Ya. Gak usah apa. Kalaupun kita menangis ya seadanya saja. Ya, menangis. Seperti siapa Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika ditinggal suaminya itu udah kehabisan. Sama kah gantengnya. Ya, begitu suaminya meninggal, Ummu Salamah tiap hari pergi ke kuburan. Ditaruh ke kuburan, suaminya itu. Lewat Rasulullah. Hei, Allah melarang perbuatan itu. Nah, Ummu Salamah tidak tahu yang di belakangnya siapa? Kamu tidak merasakan bagaimana itu seorang perempuan ditinggal sama suaminya, bagaimana itu aku tadi ditinggal nungguin apa aku perempuan kan? Laki-laki kan memang. Tapi jangan lupa nanti pulang dari Turki beli melon ya, karena mau bikin es gula terus si Paki mau itu jawab ya. Tapi kalau laki-laki romantis, oke bebek, apa yang kau minta aku belikan. Dalam semua belum ayah duitnya. Ummu Salamah itu sampai apa? Teriak-teriak gagauran ya, tidak boleh itu nanti lainnya di sini. Yang kedua siapa tingkatan yang lebih atas? Ridho. Ini yang disebut orang ini disebutnya adalah orang yang www.lempeng.com. Ada ujian biasa weh. Masa wa min musibah inilah di sini tidak ada musibah kecuali izin Allah biasa.
gembira? Biasa. Kayak kita mau gembira, sedih. Mesti kasih sinetron ulang deh ya. Biasa wae. Yang middle, yang terakhir, yang paling tinggi, syukur. Masa ditimpa musibah malah bersyukur. Ini tingkatannya wah keren sekali. Begitu diuji, langsung mengatakan alhamdulillahi ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Pasti ada apa? Hikmah. Ada apa? Hikmah di balik apa? Musibah. Banyaklah kejadian-kejadian yang mungkin pernah baca ya di WA di mana. Walau itu WA betul nggak luar biasa. Ya. Kecuali langsung cerita begini pelakunya, gitu kan? Bahwa musibah itu apa? Mendapatkan apa? Akan melahirkan sebuah apa? Hikmah. Kadang-kadang ujian dipandang sesuatu yang berat seperti teman saya, itu anaknya harus dikasih ring, padahal baru lahir kan? Bocor diri dikasih ring, kemudian apa? Tidak lama apa? Meninggal, sedih hati. Anak yang dicita-citakannya, yang sudah dibilang-bilang, ternyata harus pakai ring. Satu sisi masih sedih, tapi satu sisi dia harus ganti ring sampai usia 23. Berarti 23 kali dioperasi. Karena kan ini membesar, air ringnya mah tetap, ya kan? Kamu tidak operasi kumaha tuh? Akhirnya nggak pada kan? Ringnya akan apa? Kecil atau enggak? Jadi harus diganti setiap tahun sampai usia 23. Satu sisi apa? Satu sisi masih, tapi satu sisi apa? Syukur. Alhamdulillah kulli hal. Begitu meninggal anak yang ini, masya Allah. Berikutnya dikasih anak kembar. Ya. Ini apa? Tauhid rububiyah. Bisa kata ini apa? Kita berdoa Allahumma firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rob. Berarti robnya apa? Rob itu adalah yang mengurus, mengatur, ya, dan sebagainya. Ya. Rob itu, ya, yang mengurus, mengatur, merawat. Ini maka ketika kita paham di sini, maka kalau sudah khotam di bab rububiyah ini nggak ada orang-orang yang sedih berlebihan, gembira berlebihan. Ya, itu banyak orang yang bergembira berlebihan. Dibuktikan ditunjukkan berlebihan itu dengan cara-cara yang tidak Islami. Kemudian yang kedua tauhid uluhiyah. Kalau uluhiyah sebaliknya ini apa yang dilakukan oleh apa? Makhluk kepada roh. Ya, kepada khalik. Apa yang dilakukan oleh makhluk kepada roh? Contohnya apa? Doa, sholat, meminta. Maka barang siapa yang meminta kepada selain Allah, maka dia telah merusak tauhid uluhiyah. Rusak tauhid uluhiyah. Ya, minta kepada selain, berdoa kepada selain, banyak. Berdoa ke kuburan. Ya. Waktu saya ikutan tabibu doa itu sebuah pembinaan para calon dai, ya, selama 3 bulan di Lembang. Yang isinya masing-masing dari Palestina, dari Mekah. Salah satunya ada orang Sumedang, ya, ngobrol. Gimana kan? Cepat di Bandung. Dia di Sumedang, semua masalah. Apa? Kenalan akan ikutan gitu. Ya, saya ingin memperbaiki akidah di kampung saya di Sumedang. Karena di Sumedang itu ada ajengan teropel. Ajengan teropel. Tidak tahu bagaimana usulnya itu ada disebut ajengan teropel. Nah, orang-orang itu suka berdoa meminta dengan tawasul kepada ajengan teropel. Saya ingin memperbaharui akidah biar tidak minta lagi ke teror. Kita coba-cobakan ke teror kalau peot. Nggak tahu bagaimana jadi teror peot. Banyak kan yang berdoa kepada selain Allah di kuburan. Kalau ibu pergi ke mana?
kuburan dengan makmum. Orang-orang itu malam Jumat datang ke sana bawa rantang, bawa nasi, makan malam di sana, ya. Jadi malam-malam berdoa, ya. Macam-macam berdoanya itu di kuburan, ya. Mintanya kepada kuburan. Mbak Manawi ayah ilapa kita kuburan kali istri usia 28 tahun dan yang jodoh. Manawi ditunjukkan atau pembangkit jodohna di mana di Garut di Tasik di Cirebona gondrong botakna di botak zaman tuh pesekna sudah naik apa jawab kan simpan mana coba simpan dijawab kalau anak kembali acan itu banyak sampai di Sikundul itu ada makam ajengan segede gini ruangannya, jadi makamnya di sini di ujung, jadi masuk ke apa? Masuk ke apa? Ke kuburan itu tidak boleh ini, kos kaki harus dibuka, terus jalannya tidak boleh gini, jalannya segini. Sampai ke kuburan. Jadi perbuatan ya apa sih? Pak uluhiyah. Ya. Kadang-kadang kita bertawasul, ya kan? Tawasul boleh tidak? Tawasulan boleh? Boleh. Tapi ada syarat-syaratnya tawasul itu. Ya, kepada siapa dan bagaimana. Ini apa? Uluhiyah. Ya. Itu berdoa seperti sholat. Kameranya ketemu. Mau pakai enggak? Oke, baru. Baik. Itu apa? Kemudian akidah yang terakhir tauhid asma dan sifat. Kalau asma nama Allah. Ada berapa nama Allah? 99 saja. Enggak banyak, enggak 100, 120 gitu. Nama Allah cuma segitu. Banyak. Cuma yang apa? Yang disebutkan oleh Rasul untuk dihafal 90. Selain itu ada nama Allah banyak, ya hanya yang mana. Selain yang disebutkan adalah Asmaul Husna. Barang siapa yang menghafalkan 99 nama Nabi maka akan masuk surga kan itu ya. Ini udah hafalkan, tapi bagaimana prakteknya? Bakal hafal ya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Gila. Ya, padahal maksudnya bukan itu. Ya. Baik. Sekarang orang-orang yang bertauhid tentunya akan mendapatkan satu tempat yang terbaik, yaitu surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang tauhidnya sempurna, tidak tercampur dengan segala perbuatan yang bisa merusaknya. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah. Wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhala nar. Barang siapa yang mati tanpa menyekutukan Allah atau bertauhid dengan tauhid yang benar, maka akan masuk surga. Ya. Dan orang-orang yang tauhidnya terkotori dengan perbuatan-perbuatan syirik, maka akan dimasukkan ke dalam api neraka. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Allah tidak akan mengampunkan dosa orang-orang yang berbuat syirik atau dosa syirik, tapi Allah mengampunkan dosa selain syirik. Zina diampunkan, ada hukumannya, ya kan? Membunuh, ya kan? Wah, masuk segala apa ketika itu ada ampunannya. Ya. Tapi kalau membuat syirik dan dia mati dalam keadaan syirik belum sempat bertaubat, maka apa? Masuk neraka. Ya, itu kekal di dalamnya. Ya, kecuali bahkan dalam hadis Muslim, kemarin saya membahas hadis Muslim di dua masjid. Itu bab seorang akhir orang laki-laki yang terakhir keluar dari neraka.
Ya, laki-laki yang terakhir pada neraka. Dia banyak keburukannya, tapi tidak pernah menyebutkan Allah itu aja. Jadi dia tidak pernah berbuat syirik, tapi amal-amalnya sholat sekali gitu sebenarnya. Kalau alam lah seperti apa, atau sholat terus tapi seperti apa, pokoknya jadi seorang laki-laki yang apa? Yang terakhir keluar dari neraka. Ya. Sambil apa? Zahfan. Zahfan itu sambil merangkak dari neraka tuh. Kalau dibayangkan, kalau ini saya tidak menggambarkan ilustrasikan ya, ini bu, ini kan ke atas di sini, dia merangkak. Merangkak. Dan kadang-kadang api neraka masih apa? Menjilatnya. Merangkak. Dijilat. Dijilat oleh api neraka. Ya. Ini wah, berapa? 70 tahun. Sampai akhirnya si api ini tidak lagi sempat menjilatnya. Sampai dia tabarakalladzii najani minki. Itu segala puji bagi Allah yang telah membebaskan aku dari sengat apa dan jilatanmu wahai api neraka. Sampai akhirnya dia di sini nolol. Dia kayak gini kan, udah melangkah nolol. Di mana ya? Oleh Allah diperlihatkan pohon indah, di bawahnya ada air. Ya Rabb, adnini, ya, adnini, dekatkan aku ke pohon itu. Ya, aku akan apa? Berlindung di tiliha, di apa di bawah pohon itu. Wa ashrab min ma'iha, dan apakan ini. Belum juga sampai oleh Allah ditampakkan lagi sebelah sana pohon yang lebih indah. Kata Allah, tapi jangan minta lagi ya. Kalau sudah kamu minta pohon itu, jangan minta lagi ya. Wah, ya dulu. Kita belum ke surga belum. Begitu sampai di pohon itu yang kedua, di pohon ketiga di sana dilihatkan lagi oleh Allah. Ya Allah, begitu. Kan tadi sudah berjanji. Tapi kata Allah, sabar, tenang. Walaupun Allah sudah berjanji. Sampai akhirnya Allah memperlihatkan pohon yang terakhir di pintu surga. Pintu surga. Ya Allah begitu kan. Kan kamu sudah berjanji kan kamu, ya. Tapi ya Allah, kan banyak kita video bisa terpulang ke akhir. Coba hari itu, kan di surga hari kita dalam sebuah keterangan katakan ini hitam wajahnya. Jadi ada orang yang masuk surga setelah disiksa di neraka itu wajahnya apa? Isinya apa hitamnya. Jadi kalau ada ahli surga, hari ini kan gitu. Disiksanya banyak sih. Masuk sampai di pintu surga itu terdengar apa? Terdengar aswat ya ahli jannah, terdengar apa? Suara dari guru hari surga. Namun begitu inu surga inu. Ya Allah, apakah Engkau akan mengelok-elok aku? Bukan, kata Allah. Masuklah engkau ke dalamnya. Ya, setelah masuk, mau pindah lagi? Ya, di sini aja. Bagi kamu satu petak, ya, kamu dikasih satu petak tanah di surga. Yang luasnya 10 kali bumi yang kamu pijak dari kamu hidup. Kau pelompatan, yang bebas. Mau pindah? Enggak mau, ya Allah. Tahukah kamu adalah sendirian, dan itu adalah surga paling bawah. Apalagi paling. Sekarang membahas apa? Asyik. Ya. Ini bahasanya panjang kalau syirik ini. Ya. Syirik. Apa syirik itu? Ya, syirik itu adalah menjadikan tandingan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, syirik adalah menjadikan tandingan Allah
Subhanahu wa ta'ala di dalam di dalam rububiyahnya, di dalam uluhiyahnya, dan di dalam asma dan sifat. Ini yang ketiga apa? Asma dan sifat. Ya. Jadi syirik itu adalah menjadikan tandingan bagi Allah di dalam tandingan bagi Allah, ya, di dalam rububiyah, ya, uluhiyah, asma dan sifat. Barang siapa dikatakan di sini, ya, barang siapa yang melakukan perbuatan tadi di semuanya atau hanya di salah satunya, maka fahuwa musyrik. Barang siapa yang memberikan tandingan bagi Allah di kesemuanya ini, apalagi ya bahkan hanya di salah satunya saja, maka dia telah berbuat syirik. Ya, paling salah satunya saja berbuat syirik. Tadi rububiyah. Contoh, Ibu. Pernah nggak bicara gini? Innal abda yatakallam bi kalimatin min sukhtillah. La yulaqaha bala yaqbiha fi jahannam. Pernah nggak kita mengatakan gini? Wah, coba menggali ke flyover Muhammad Syekh. Pernah? Itu syirik rububiyah. Itu syirik dalam rububiyah. Coba lamun ke kadinya kaki jatuh. Ibu naik mobil atau naik motor sama suami, ya kemana jalan? Tadinya mereka imigrasi lah biasa, masuk macet ya, bunga insya Allah macet. Nah, istrinya ngambek, ya, cik mama naon tadi? Kemana tadi? Atau kan jalan? Coba kamu mau kamu atau undangan? Mikir. Kadang-kadang itu berbuat apa? Syirik. Naik mobil macet. Nih kalau luhur kahana. Kalau luhur lagi, ya kete macet. Orang yang tauhidnya benar mah tidak mampu, tapi berpikir, nih alhamdulillah ya dengan macet ini jadi ada waktu lebih lama kita berdua dengan mobil. Lain malah bingung. Siap mama lihat bapak, tinggal nggak ada jalan gitu. Tapi jam sekarang, ada turun uang kurang nggak ada gitu. Turun si punah harus mikir panas. Kalau asup ke sini ada sini. Itu contoh di antara apa? Hal yang kecil, padahal itu mendatangkan apa? Perbuatan yang murka kepadanya. Ya. Seperti saya bawa urut jenazah di rumah sakit Al Islam ke Garut. Ya. Ke Garutnya masih ya Tarogong lah. Tarogong dulu kan. Ya. Bukan Garut. Ke Ciamis. Ciamis itu lewat Banjar kan sendiri. Nah, apa namanya teh? Ya, Ciamis bukan mah. Sugatnya cakep ya kalau Ciamis. Itu dari lewat si orang ini meninggal usianya baru 29 tahun. Setiap hari sakit ke puskesmas. Puskesmas bolak-balik. Ternyata semakin parah karena sakit Al Islam. Masuk jam 8 malam, meninggal di tempat subuh. Pas masuk ke rumah sakit Islam di ronsen ternyata ininya paru-parunya sudah penuh dengan air. Meninggal kan? Pasti sudah meninggal. Gitu. Pas hiburan coba mengamalkan
ini tidak boleh kene kalau rumah sakit alis tak boleh kene teh moal dia. Ya. Yatim mana teh moal dia. Itu apa? Syirik. Ya. Karena telah menolak apa? Ada seorang ayah lagi sakit, ke mana? Ke kamar mandi sendirian. Ketua di soredak begini mau. Wah si istrinya teh nangis nabu. Oh, itu nanti ini dugi ke asap. Bapak, coba tuh bapak teh ngomong sama mama jadi papu atau di papa. Wah dari kia mama ikutnya sih. Itu bahaya. Jadi kalau nanti ya di uji musibah ya, jangan sampai apa keluar kata-kata yang tidak disukai oleh Allah. Berikutnya, apa keburukan-keburukan dari syirik? Khotru syirki, keburukan-keburukan dari syirik. Yang pertama, asyirku billahi dzulmun azimun. Ya. Barang siapa yang berbuat syirik itu maka dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ya, karena Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang matikan dalam berbuat syirik. Apalagi sakaratul maut tadi. Ya. Orang yang sakaratul maut dan dia masih pelaku syirik. Ya, berat matinya itu. Bukan susah mati, matinya berat. Tidak ada orang susah mati. Oh ya, saya itu baru lama saya pakai susuk jadi saya mau masa ada malaikat susuk pakai dicabut baik susuk kan jadi dicabut itu nggak bisa tuh ini tidak masuk akal ya. Yang ada itu adalah sidat sakaratnya sangat berat, bisa itu berhari-hari. Jadi sakarat itu berat itu sesuai dengan kadar amal dosa kita ya. Kalau amalnya buruk ya hari apa itu saya dipanggil ke rumah sakit Hasan Sadikin, nungguin perempuan usia 38 sekarang tidak mau. 2 jam saya nungguin dari jam 6 pagi sampai jam 8. Wah, luar biasa. Ya ngobrol gitu nyambung, ya. Sejak ngobrol itu nyambung, ya. La ilaha illallah. 2 jam lagi. Sampai akhirnya di Kopo ada perempuan kena kanker payudara. Jadi kalau berobatnya hati-hati, nanti bahas ada bahasan khusus. Jadi tidak semua ruqyah teh atau ruqyahnya gitu. Amanah ruqyah teh yang gimana sih? Sotik ruqyah, sotik herbal, bukan tidak boleh herbal. Jadi herbal itu ada prosesnya. Ya, coba berobat mana yang ada dalilnya? Berobat di ruqyah atau ke dokter? Mana yang ada hadisnya? Halo? Dia berobat nih, kan buatnya ada ruqyah. Ada dokter. Nah, mana yang ada dalilnya? Dua-dua ada dalilnya. Ada dokter ada dalilnya. Ada hadisnya sahih. Ketika sahabat datang kepada Rasul, ya Rasul, angkatlah tanganmu, maksudnya. Kalau Rasul sudah mengangkat tangan minta ke Allah, mana mungkin Allah menolaknya? Pasti mengijabah biar sembuh. Apa kata Rasul coba? Kata Rasul, kesembuhanmu sudah Allah titipkan di tangan seorang tabib. Di seorang dokter. Seperti itu dokter. Diagnosa. Rumah kemari sebagai kali dia. Aduh dia nanti ayah kena 5 kali. Kita kali bisa. Pokoknya meninggal besok masih sok kadek-dek. Enak nggak sabar? 27. Oh, panas. Ternyata ini penyakitnya berat sekali. Ya, stroke gaji tidak sesuai dengan stroke belanja. Akhirnya mengakibatkan penyakit stroke. Jadi penyakit stroke itu diakibatkan dari tidak sinkronnya antara stroke gaji dengan stroke belanja. Apa ya Mas? Iya, gak cina pakai daun kelor. Akhirnya si payudara yang sakit yang satu itu dua-duanya segini pakai payudara apa? Payudaranya dipakai apa? Daun
selalu error. Apa yang terjadi bukan sempurna borong. Kita itu saya meninggal dari asar sampai menjelang maghrib. Saya sila, suaminya pingin saya nalkin di depan tuh pakai bantal, kepala istrinya itu saya dinalkin gitu. Ya. Dan dia tuh ketika sakar itu memang dia itu bukan perempuan yang suka ke masjid, suka ngaji. Jalannya di rumah kan nonton, menjaga warung nonton, nggak ada pengajian. Itu ketika meninggal itu bapaknya, suaminya nggak mau melihat, nangis pausa, cuma pausa. Kalau ibu melihat itu masalah. Dia itu menjerit-jeritnya bukan menahan apa? Gak beda tuh menahan sakit ini mana? Iya, ampun, jadi bisa nyambut. Aduh, bukan. Terus makan ini 2 jam. Bayangin saya sampai nangis. Sampai 2 jam nanti nggak bisa lama. Pusing silau. Menjelang maghrib baru meninggal. Menjelang maghrib meninggal. Mana juga saya ngurus jenazah. Itu kepalanya nggak mau pindah. Dia meninggalnya gini aja. Ini nggak mau. Ya, saya tidak di sini memandikan. Nggak dia nggak mau belok ke saya. Ya, itu apa? Lagi yang orang berbuat syirik, matinya itu kan berasa. Ya, berapa banyak orang yang saya kumpul matinya? Wah, nggak itu. Barisan. Setahu saya rata-rata saya memandikan kemarinnya itu sampai 82 orang setahun. Kalau 10 tahun aja pun udah 800 sama itu. Itu macamnya macam apa? Mayatnya macam-macam. Kemarin aja orang, Ustaz sama saya dia gampang diurus. Jenazah saya urus gampang. Awas suami kebantuan saya. Wah. Setengah jam berikutnya, Pak Ustaz hari, Pak Ustaz ternyata jenazahnya bolong, umumnya bolong, sampai yang pinggang itu bolong sedikit, bolong sedikit tembus ke tangan, ke tulang-tulangnya ke usus. 2 jam saya tuh mandiin, bersihin, lubang bolong. 2 jam, jenazah yang umumnya bolong. Karena biar harus apa? Sempurna. Telapak kakinya begitu saya cuci, telapak kakinya itu si